Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairnisa dengan NPM 2421011007. Video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis sikap konsumen terhadap co-branding, studi pada kolaborasi Uniqlo dan Kaos. Untuk memenuhi ujian tengah semester perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dorothy Rauli Haratua Panjaitan SE MSI. Fenomena Uniqlo dan Kaos. Kolaborasi antara Uniqlo dan Kaos merupakan strategi co-branding yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Kolaborasi Uniqlo dan Kaos menghasilkan produk t-shirt, sweater, tote bag, stiker eksklusif, dan artbook eksklusif Kaos yang terinspirasi dari karakter companion dengan bentuk tubuh seperti Mickey Mouse, namun mata berbentuk X, tengkorak bergaya kartun, dan ekspresi melankolis yang khas. Kolaborasi Uniqlo dan Kaos memiliki karakteristik BFF yang merupakan karakter berbulu menyerupai monster dari Sesame Street, biasanya berwarna cerah seperti biru dan pink dengan ciri khas mata X seperti tampilannya terlihat lebih ceria. BFF tetap mempertahankan sentuhan khas dari Kaos. Selain aspek artistik dan komersial, kolaborasi Uniqlo dan Kaos mencerminkan tren sinergi antara seni dan bisnis yang semakin menguat di era ekonomi kreatif ini. Konsep co-branding. Co-branding merupakan strategi pemasaran kolaboratif yang menyatukan dua atau lebih merek untuk menciptakan nilai tambah pada suatu produk atau layanan melalui sinergi merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen. Strategi ini tidak hanya menggabungkan kekuatan merek yang berbeda, tetapi memperkuat persepsi kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk hasil dari kolaborasi tersebut, dengan tujuan co-branding ini untuk menciptakan keuntungan kompetitif melalui penciptaan nilai yang unik dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, keberhasilan strategi co-branding sangat bergantung pada riset pasar yang mendalam yang serta sesuai visi dan misi antara kedua merek yang saling berkolaborasi tersebut. Teori ABC atau afektif, behavior, dan kognitif. Teori afektif yaitu fokus pada reaksi emosional konsumen terhadap pemasaran yang dapat memengaruhi persepsi dan kebutuhan pembelian secara signifikan. Untuk behavior, yang mempengaruhi itu adalah perilaku konsumen yang mencerminkan bagaimana keputusan pembelian dipengaruhi oleh tindakan nyata yang didasarkan pada niat, pengalaman masa lalu, serta konteks sosial dan lingkungan. Untuk kognitif, komponen kognitif dalam perilaku konsumen merujuk pada proses mental yang mempengaruhi bagaimana individu memproses informasi, membentuk persepsi, serta mengambil keputusan terkait pembelian produk ataupun jasa. Analisis sikap multivarian Fishbane. Analisis sikap multivarian Fishbane ini merupakan salah satu model teoritis yang paling berpengaruh dalam memahami dan memprediksi sikap perilaku konsumen berdasarkan evaluasi terhadap suatu produk. Model ini menekankan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah dari total evaluasi mereka, kepercayaan mereka mengenai suatu produk. Dalam menerapkannya, indikator utama dalam model Fishbane ini meliputi belief. Belief itu yaitu kepercayaan terhadap atribut produk. Yang kedua, evaluation, yaitu penilaian terhadap atribut tersebut. Dan attitude, sikap secara keseluruhan terhadap suatu objek. Untuk metodologi penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang diperoleh melalui data primer berupa kuesioner. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur komponen afeksi, perilaku, dan kognisi dari sikap konsumen. Untuk mengukur pernyataan dalam kuesioner, digunakan skala Likert dengan rentan nilai dari 1 hingga 5. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen dari Uniqlo dan Kaos. Sedangkan sampelnya dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen yang berusia dari 18 tahun hingga 45 tahun, yang mengetahui adanya kolaborasi antara Uniqlo dan Kaos serta melakukan pembelian produk hasil dari kolaborasi tersebut.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari hasil kuesioner yang sudah saya sebar melalui online. Eh, Terdapat dua tabel pada bagian ini. Yang pertama untuk karakteristik responden usia dan jenis kelamin. Untuk usia yang paling banyak itu dari usia 19 hingga 25 tahun dengan total responden ada 55 orang. Nah, dari kelompok yang paling dominan ini, eh, yaitu dengan 55 orang yang didominasi dengan usia milenial, awal dan Gen Z yang secara umum menjadi target pasar utama dalam industri fashion dan kolaborasi merek kreatif seperti Uniqlo dan Kaos. Data ini dengan menunjukkan bahwa kolaborasi Uniqlo dan Kaos mampu menjangkau berbagai segmen usia, dari remaja hingga dewasa, menyebarkan usia yang berimbang dan memperkuat validasi analisis sikap konsumen lintas demografi terhadap strategi co-branding yang diterapkan. Untuk karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dilihat yang paling banyak itu yaitu pelajar dan mahasiswa. Terbukti dengan hasil ini, untuk mahasiswa yang paling banyak tertarik untuk membeli produk dari Uniqlo dan Kaos yang mana dengan hasil tertinggi sebanyak 20% dibanding dengan pegawai swasta, pegawai BUMN, PNS, wirausaha, serta lainnya. Tanggapan responden berdasarkan afeksi respons, yaitu berdasarkan hasilnya, responden terhadap komponen afeksi dalam sikap konsumen terhadap kolaborasi Uniqlo dan Kaos dapat disimpulkan bahwa secara umum responden menunjukkan sikap emosional yang positif terhadap suatu produk ini. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang cukup tinggi pada sebagian besar pernyataan, yakni berada di rentan 4,49 hingga 4,56. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan Q4, yaitu sebesar 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa lebih stylish saat mengenakan produk hasil kolaborasi tersebut. Selain itu, pernyataan nomor Q2 mengenai daya tarik visual desain produk yang memperoleh respon positif dengan nilai 4,52 yang menandakan bahwa aspek estetika kolaborasi ini sangat diapresiasi oleh konsumen. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa kolaborasi antara Uniqlo dan Kaos berhasil untuk membangkitkan respon afeksi yang kuat dari konsumen. Respon tidak hanya merasa senang dan tertarik secara visual, tetapi pada indikator Q5, mereka kebanggaan memiliki produk kolaborasi tersebut dengan nilai yang diperoleh 4,56 dan indikator pada Q3 memiliki persepsi positif terhadap merek Uniqlo secara keseluruhan dengan nilai 4,49. Dengan total responden sebanyak 200 orang ini, untuk setiap pernyataan data ini cukup representatif dalam menggambarkan pandangan konsumen terhadap nilai emosional dan citra merek yang dibangun oleh kolaborasi strategis ini. Kemudian untuk behavior response berdasarkan tanggapan responden terhadap komponen behavior dalam sikap konsumen terhadap produk kolaborasi Uniqlo dan Kaos. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan niat perilaku yang kuat terhadap keterlibatan mereka dalam aktivitas yang berkaitan produk skor tertinggi dengan 4,51 berada pada indikator Q6 yang menunjukkan bahwa responden sangat tertarik untuk membeli produk kolaborasi tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Q9, di mana responden secara aktif merekomendasikan produk ini kepada orang lain dengan nilai 4,50 yang menunjukkan tingkat loyalitas advokasi yang tinggi terhadap produk kolaborasi tersebut. Serta pernyataan bahwa mereka membeli produk dari kolaborasi ini sebelumnya dijelaskan pada indikator Q10 dengan 4,47. Jadi, secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa strategi kolaborasi antara Uniqlo dan Kaos tidak hanya menciptakan daya tarik, tetapi mendorong perilaku konsumtif bagi konsumen. Selanjutnya yaitu cognitive response. Kognitif dalam sikap konsumen terhadap produk kolaborasi Uniqlo dan Kaos dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pandangan positif secara rasional terhadap suatu produk ini.
dengan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan Q11 sebesar 4,57 yang menunjukkan bahwa responden menilai kolaborasi ini menampilkan kualitas produk yang baik. Hal ini mencerminkan persepsi positif terhadap mutu produk yang ditawarkan dalam kolaborasi ini. Selain itu, Q15 dengan nilai 4,52 yang menyebutkan bahwa kolaborasi ini memberikan diferensiasi yang kuat dari produk, menandakan bahwa responden menyadari nilai unik dari strategi ini dalam membedakan merek. Responden yang menunjukkan pemahaman yang tinggi terhadap nilai strategi kolaborasi ini dalam konteks branding dan pemasaran sebanyak 2 pernyataan, yaitu Q13 dan Q14, sama-sama memperoleh nilai 4,48. Hal ini menunjukkan bahwa responden melihat kolaborasi ini tidak hanya menarik secara produk, tetapi sebagai langkah pemasaran yang cerdas sekaligus meningkatkan nilai kolektibilitas, sementara Q12 memperoleh nilai rata-rata 4,46, menunjukkan bahwa kolaborasi ini turut memperkuat citra dan nilai merek Uniqlo di mata konsumen. Jadi dengan adanya kolaborasi Uniqlo dan Kaos, berhasil membangun persepsi positif yang kuat dari kognisi bagi dalam aspek kualitas, strategi maupun nilai merek. Dan yang terakhir yaitu tabel multivarian Fishbane. Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap analisis sikap multivarian Fishbane, terdapat kolaborasi Uniqlo dan Kaos secara umum menunjukkan bahwa responden memiliki sikap yang cukup positif terhadap kolaborasi ini. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu Q20 dengan nilai 4,58 menyatakan bahwa responden merasa nilai yang diperoleh dari produk sebanding dengan harga yang dibayarkan. Ini menunjukkan persepsi positif terhadap value for money yang merupakan indikator penting dalam kepuasan konsumen. Desain dan inovasi juga menempati posisi yang penting dalam pertimbangan konsumen, seperti pada pernyataan Q16 dengan nilai yang diperoleh 4,51 dan Q19 dengan nilai yang 4,52 di mana responden mengakui bahwa desain merupakan hal utama dalam memiliki produk fashion, serta inovasi desain daya tarik tersendiri dari kolaborasi ini. Sementara itu, pernyataan Q17 dan Q18 mendapatkan skor tinggi, masing-masing 4,49 dan 4,53, menunjukkan bahwa kehadiran merek kaos memberikan nilai tambah signifikan dan bahwa kualitas produk kolaborasi dinilai lebih baik dibandingkan produk Uniqlo reguler. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya menarik dari sisi estetika, tetapi juga memberikan nilai kepuasan fungsional yang kuat bagi konsumen. Faktor emosional dan kognitif. Faktor emosi dan kognitif terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk kolaborasi Uniqlo dan Kaos, di mana emosi positif seperti kebanggaan dan kegembiraan serta persepsi rasional mengenai kualitas nilai strategis dan diferensiasi produk yang berperan penting dalam membentuk sikap positif konsumen terhadap hasil co-branding tersebut. Kemudian loyalitas dan keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk kolaborasi Uniqlo dan Kaos turut mendorong terbentuknya loyalitas yang tercermin dari tingginya intensitas beli, keterlibatan aktif dalam mencari informasi hingga keinginan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa co-branding antara Uniqlo dan Kaos tidak hanya memicu keputusan pembelian yang positif, tetapi memperkuat ketertarikan emosional dan loyalitas jangka panjang konsumen terhadap produk tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu co-branding antara Uniqlo dan Kaos bahwa strategi ini berhasil membentuk sikap positif dari segi afektif, kognitif, dan perilaku. Konsumen menunjukkan ketertarikan emosional yang kuat, mengapresiasi kualitas dan nilai strategi dari kolaborasi, serta memiliki intensi beli dan loyalitas tinggi. Analisis menggunakan pendekatan ABC dan model Fishbane menunjukkan bahwa kolaborasi ini membangun persepsi nilai yang tinggi, diferensiasi produk yang jelas, serta mendorong keputusan pembelian aktual. Hal ini mengindikasikan keberhasilan co-branding dalam membangun citra merek, memperluas pasar, dan menciptakan pengalaman konsumen yang bermakna. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga
penjelasan yang sudah saya paparkan ini bisa berguna untuk kita semua serta bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.